kesempatan ini kita akan coba berkenalan dengan eksistensialisme. Ini ada gium atau semboyan dari eksistensialisme. Existence precedes essence. Existence precedes essence. Eksistensi mendahului esensi. Eksistensi mendahului esensi. Apa ini artinya? Coba tahap-tahap, pelan-pelan. Ya. Nah, teman-teman, eksistensialisme adalah sebuah aliran filsafat modern yang menekankan eksistensi, kebebasan, dan pilihan individu. Ya, eksistensialisme menekankan eksistensi, keberadaan, kebebasan, freedom, dan pilihan individu. Eksistensialisme berfokus pada pertanyaan atau persoalan tentang eksistensi manusia. Menurut eksistensialisme, eksistensi atau keberadaan manusia tidak memiliki tujuan yang telah diprogram atau ditetapkan sebelumnya. Manusia dalam arti kata individu itu sendiri harus menciptakan tujuan tersebut. Manusia ada di dalam dunia tanpa dikehendakinya. Kita ada di dalam dunia ini, hidup di dalam dunia ini tanpa kita kehendaki. Itu di luar pilihan kita. Padahal hidup itu, yaitu hidup di dalam dunia atau berada di dalam dunia, kan syarat dengan penderitaan dan berakhir dengan kematian. Nah, kondisi manusia yang ada di dalam dunia tanpa dikehendakinya sendiri, sementara hidupnya itu penuh dengan penderitaan dan akan berakhir dengan kematian. Menurut eksistensialisme ini merupakan kondisi yang absurd, kondisi yang sangat tidak masuk akal. Tapi di tengah kondisinya yang absurd itu, manusia itu memiliki kebebasan. Nah, manusia dapat menggunakan kebebasan itu untuk memilih tindakan apa yang akan dia lakukan. Ketika manusia memilih dan bertindak dengan bebas, ia menjadi otentik. Nah, dengan menjadi otentik, manusia memberi makna atau arti kepada kondisinya yang absurd atau tidak masuk akal itu. Teman-teman bisa melihat jalan pikirannya ya. Kita ada dalam kondisi yang absurd. Keberadaan kita di dalam dunia ini absurd, tidak bermakna, tidak bertujuan. Tapi kita punya kebebasan, kita tinggal gunakan kebebasan itu untuk memilih apa yang akan dilakukan. Nah, dengan membuat pilihan, keputusan, dan bertindak dengan bebas itu, keberadaan kita jadi otentik. Dan dengan otentik kita memaknai atau memberi makna pada kondisi kita yang absurd itu. Jean-Paul Sartre hidup dalam kurun waktu
1905 sampai 1980 pernah bilang, at first man is nothing. Only afterward will he be something, and he himself will have made what he will be. Mulanya manusia itu nothing, bukan apa-apa. Hanya kemudian ia akan menjadi sesuatu. Dan ia sendirilah yang akan membuat dirinya menjadi sesuatu itu. Manusia, tiap-tiap individu, itu nothing. Itu bukan apa-apa. Hanya sesudah itu kita jadi sesuatu. Karena kita memilih, memutuskan, melakukan sesuatu yang membuat kita menjadi sesuatu. Dan tiap-tiap orang sepenuhnya bebas. Dengan begitu harus mengambil tanggung jawab pribadi atas diri masing-masing. Dan mengambil tanggung jawab itu berupa pilihan bebas, memilih, memutuskan, bertindak dengan bebas, kita mendefinisikan makna hidup kita sendiri. Tapi dengan begitu, teman-teman, datanglah angst. Angst. Sebuah kegelisahan eksistensial yang dirasakan sebagai kesedihan atau ketakutan yang mendalam. Ini bisa dimengerti. Karena pilihan-pilihan kita kan ada konsekuensinya, ada risikonya. Nah, ketika kita menggunakan kebebasan kita untuk memilih, memutuskan sesuatu, atau melakukan tindakan tertentu, ada resikonya. Kita menyadari ini memang menghadirkan kesedihan atau inilah pergumulan atau pergulatan manusia menurut eksistensialisme. Kita mau memaknai absurditas dari kondisi kita. Kita mau melampaui absurditas keadaan kita. Tapi untuk itu kita harus berani menggunakan kebebasan. Ternyata ini menghadirkan kesedihan atau ketakutan yang mendalam. Nah, sekarang kita berkenalan dengan Friedrich Nietzsche yang hidup dalam kurun waktu tahun 1844 sampai tahun 1900. Nietzsche ini memproklamirkan bahwa Allah sudah mati. Yang dimaksud oleh Nietzsche adalah konsep tentang Allah sudah usang. Ketika manusia berani mengambil nasibnya di tangan sendiri, sudah tidak lagi dibutuhkan Allah. Allah adalah sebuah konsep diciptakan untuk menopang manusia. Buat manusia merasa nyaman, merasa aman, merasa punya pegangan. Tapi sekali manusia berani mengambil nasib di dalam tangannya sendiri, menentukan hidupnya sendiri, menurut Nietzsche, ya, sudah mati. Tetapi di sisi lain memang ada juga eksistensialis yang religius. Contohnya Soren Kierkegaard yang hidup dalam kurun waktu 1813 sampai 1855. Sedangkan Sartre misalnya juga ateis. Albert Camus ateis. Sartre mengajarkan Allah tidak ada. Sebab kalau Allah ada, dia mencipta, dia berencana atas dunia dan hidup manusia. Tapi manusia tidak bebas.
Nah, supaya manusia bebas dan dengan begitu ia dapat menjadi otentik dan memaknai hidupnya, Allah tidak boleh ada. Keberadaan Allah menegasikan keberadaan Allah itu meniadakan kebebasan manusia. Pada dengan kebebasan itulah manusia dapat memaknai hidupnya. Kierkegaard, sekarang kita kembali kepada Kierkegaard, melihat rasionalitas sebagai sebuah mekanisme yang digunakan manusia untuk menangkis kegelisahan eksistensial mereka, ketakutan mereka berada di dalam dunia. Wah, saya ada dalam dunia, kondisi saya absurd, manusia menjadi gagal, jadi gelisah. Apa makna hidup saya? Maka manusia mengembangkan rasionalitas ini untuk mengatasi kegelisahan. Sedangkan Sartre melihat rasionalitas itu adalah suatu bentuk dari bad faith, iman yang buruk, suatu upaya oleh diri ini, individu, untuk mengimposisikan, memberlakukan, memaksakan struktur pada the other, yaitu pada sebuah dunia fenomena yang pada dasarnya irasional dan acak. Dunia fenomena yang di dalamnya kita menemukan diri kita masing-masing itu irasional, acak. Tapi kemudian dengan rasionalitas kita, kita mau memberikan struktur pada dunia fenomena irasional itu seakan-akan rasional, padahal irasional dan random atau acak. Dan menurut Sartre, the bad faith atau iman yang buruk ini menghalangi kita, menghalangi tiap-tiap individu dari penemuan makna dalam kebebasan dan membatasi kita dalam pengalaman sehari. Gampangnya kita nggak bisa apa adanya. Ada struktur yang dibangun. Sedangkan Kierkegaard juga menekankan bahwa individu-individu harus memilih jalan mereka sendiri. Tiap-tiap orang harus memutuskan sendiri dengan kebebasan tanpa bantuan standar-standar yang universal dan objektif. Tiap-tiap orang putuskan sendiri dengan bebas. Kalau masih memandang standar-standar yang universal dan objektif, dia tidak bebas. Apa yang ia lakukan sedikit banyak ditentukan oleh standar atau norma universal dan objektif itu. Dia tidak bisa menjadi diri sendiri, dia tidak otentik, dan dengan tidak otentik dia gagal memaknai hidupnya atau memberi makna pada hidupnya. Dia juga bahkan lebih jauh Nietzsche menekankan individu harus memutuskan situasi-situasi mana yang dianggap sebagai situasi-situasi moral, dia sendiri mesti putuskan. Situasi apa, keadaan apa yang bisa kita anggap sebagai situasi moral, yang di dalamnya kita harus membuat pilihan dan keputusan moral dengan bebas. Misalnya apakah ketika kita sedang mengendarai sepeda motor, ngebut, lalu dari kejauhan kita melihat ada seorang nenek atau seorang perempuan berusia senja sedang menyeberang jalan dengan tertatih-tatih. Kita buat keputusan. Ini situasi moral atau bukan? Kalau situasi moral, apa yang mesti kita lakukan? Apa yang kita harus lakukan sesuai dengan kebebasan kita? Berhenti atau menurunkan kecepatan untuk kemudian berhenti sebelum menabrak nenek tersebut. Kita menabrak. Nah, sedangkan Albert Camus yang hidup dalam kurun waktu 1913 sampai 1990 kan bahwa ketika kerinduan seorang individu bertabrakan dengan ketiadaan tatanan di dunia nyata, hasilnya absurditas.
kita berbenturan dengan kenyataan bahwa wah dunia ini nggak ada tantangannya, sehingga yang kita rindukan itu tak sampai yang ini absurditas. Manusia-manusia kami adalah subjek-subjek di dalam sebuah semesta yang acuh tak acuh, ambigu, absurd, dan di dalamnya makna tidak disediakan oleh tatanan yang dalamnya, melainkan harus diciptakan oleh tindakan-tindakan manusia. Jadi inti dari eksistensialisme adalah manusia itu bergulat dengan absurditas dan mencoba untuk melampaui absurditas itu dengan menciptakan makna. Dan penciptaan itu dilakukan dengan keberanian untuk menggunakan kebebasan memilih, memutuskan, dan bertindak. Itu eksistensialisme. Itulah artinya eksistensi mendahului esensi. Nah, saya menggunakan kebebasan saya, membuat keputusan, membuat pilihan, putusan, dan tindakan. Saya menjadi, saya berada, saya menjadi ada. Dan menjadi ada itu barulah terlihat esensi atau makna dari diri saya, dari hidup saya. Nah, inilah eksistensialisme. Inilah salah satu aliran pemikiran yang sangat berpengaruh di abad 20 yang silam. Cukupkan dulu jangan ini atau perkenalan ini. Akan lanjutkannya diskusi